Oke guys, balik lagi nih sama nikmatin aja. Jangan lupa tonton sampai akhir karena yang berakhir biarlah hubungan kalian. Check it out. Kisah ini bermula tentang seorang pria bernama si Pakis. Dia adalah seorang aktor terkenal yang lagi naik daun. Pada saat itu Pakis lagi mencapai puncak karirnya. Bahkan karena kesuksesannya, ibunya jadi bebas nih untuk berbelanja keliling dunia sekalipun. Pakis ini bisa dibilang aktor yang sombong nih dan merasa hebat gitu. Asa aing cek Sundama. Pakis ini tinggal di apartemen mewah. Dia membeli penthouse yang harganya waduh mahal banget. Kemana-mana si Pakis ini ditemani oleh seorang manajer yang bernama si Jajang. Cerita dikit nih tentang masa lalu si Jajang atau manajer. Dulunya Jajang juga seorang aktor, tapi karena gak mendapatkan peran yang bagus, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti berakting, kemudian menjadi manajernya si Pakis untuk mencari penghasilan. Dia bertugas untuk memanajemen urusan dan jadwalnya si Pakis. Pada suatu malam, si Pakis ini menghadiri acara award nih untuk para insan perfilman. Di acara itu, Pakis mendapatkan award sebagai aktor pria terbaik. Di atas panggung pun, si Pakis memberikan kata sambutan. Dia mengatakan gak nyangka nih bisa berada di titik ini sejak 10 tahun berkarir menjadi aktor. Padahal dulu dia cuma orang miskin yang berasal dari tempat terpencil. Di tempat berbeda, ada seorang perempuan bernama Susi nih yang lagi nonton si Pakis menerima penghargaan di TV. Dan ternyata Susi adalah mantannya si Pakis ketika dia miskin dulu. Dia baru kembali dari New York untuk membuka pameran seninya di Korea. Malam itu kebetulan adalah malam Natal, tanggal 24 Desember. Sebenarnya Jajang mau langsung pulang nih untuk menghabiskan malam Natal bersama anak istrinya. BTW dia itu udah nikah ya. Tapi karena si Pakis gak mau sendirian, jadi dia mengajak si Jajang minum-minum dulu nih di bar tua di pojokan jalan. Sebuah bar tempat dia sering minum dulu ketika masih miskin. Di tempat itu mereka ngobrol-ngobrol nih sambil mengingat masa lalu mereka. Gak disangka-sangka ternyata nasib membuat Pakis jadi aktor terkenal dan Jajang berhenti akting kemudian menjadi manajer. Jajang mengingatkan andai saja Pakis gak lolos audisi, mungkin Pakis udah menikah nih dengan Susi dan hidup bahagia. Mendengarkan hal itu, Pakis pun jadi teringat nih gimana dulu dia memutuskan Susi di bar ini 10 tahun yang lalu. Sehingga mereka pun berpisah. Pakis mengejar karirnya menjadi aktor, sedangkan Susi pergi ke New York untuk memperdalam ilmu seninya. Setelah dari bar itu, Pakis masih ingin mengajak Jajang minum di bar lain. Tapi karena ini malam Natal dan Jajang itu ingin bersama keluarganya di rumah, jadi dia pun menyuruh si Pakis untuk naik taksi dan pulang sendirian. Ketika di dalam mobil taksi, Pakis yang mabuk diajak ngobrol nih oleh si supir. Bapak ini merasa beruntung karena di malam Natal bisa dapat penumpang seorang aktor terkenal. Si bapak mengatakan pasti seneng banget dan bahagia karena udah punya semuanya. Namun Pakis membalas bahwa si bapak gak tahu apa yang ia rasakan. Sopir taksi pun menjawab, kaya dan terkenal bukanlah jawaban untuk hidup bahagia dan merasakan puas di dunia ini. Tiba-tiba sopir ini pun memberikan pertanyaan yang gak masuk akal. Dia bertanya, jika kamu diberikan kesempatan kedua untuk mengubah masa lalu, apa yang akan kamu lakukan? Bapak supir ini seperti bisa membaca pikiran Pakis yang lagi mabuk saat itu. Supir itu pun mengatakan, apakah Pakis pernah berpikir gimana jadinya kalau dia gak putus dari mantannya atau Susi? Gak tahu tiba-tiba banget supir itu tahu. Jadi di malam Natal itu si bapak supir ini mengatakan akan mengubah pikiran itu menjadi kenyataan. Singkatnya, keesokan paginya si Pakis terbangun di lantai kayu sebuah rumah yang sangat sederhana. Dia bangun dalam keadaan bingung setengah mati dengan pemandangan yang ada di depannya. Dia melihat ada 2 orang anak kecil yang memanggilnya ayah. Kemudian dia lebih gak percaya ketika melihat sosok perempuan datang. Dan ternyata siapa lagi kalau bukan si Susi yang ternyata adalah istrinya. Pakis selalu mendapatkan penjelasan bahwa dia lagi berada di rumahnya sendiri dan 2 orang anak kembar itu adalah anaknya sendiri. Pakis pun mengira kalau Pakis belum sadar dari mabuknya karena terlalu banyak minum dari tadi malam. Pakis masih belum memproses kejadian yang menimpa dirinya pagi itu. Dia pun mencoba nih untuk menelepon si manajer, namun HP-nya gak bisa dihubungi. Pakis pun memutuskan untuk pergi kembali ke apartemennya. Dengan santainya dia masuk nih ke dalam, membuat petugas keamanan heran karena dia gak dikenali sebagai salah satu penghuni. Pakis dengan santai naik ke lantai atas, mencoba memencet kode pintunya, namun sayangnya tertolak. Pakis malah kaget karena orang lain nih yang membuka pintu tersebut. Pakis jadi berpikir ada pencuri yang masuk ke apartemennya. Dia pun menerobos masuk ke dalam hingga petugas keamanan ikut mengamankannya. Suasana pun menjadi kacau karena
karena yang punya rumah mengira Pakis adalah selingkuhan istrinya. Pakis terus-terusan nih mengatakan kalau dia adalah seorang aktor terkenal. Padahal gak ada satupun nih orang yang mengenalnya, bahkan ibunya sendiri pun. Singkatnya, Pakis pun berakhir di kantor polisi. Dia malah marah-marah di sana sampai-sampai polisi menjelaskan bahwa apartemen itu bukanlah miliknya, seperti yang tertulis di database. Pakis jadi stres banget. Gimana mungkin dalam semalam semua kekayaan yang dia punya hilang begitu saja. Pakis pun tambah malu ketika Susi datang menjemputnya. Susi datang sebagai istri, tapi Pakis mengatakan kalau Susi bukanlah istrinya. Tentu saja Susi marah dan mengira kalau Pakis minta cerai darinya. Polisi pun mengatakan kalau kayaknya Pakis itu kurang sehat karena dari tadi mengaku-ngaku dirinya sebagai aktor terkenal. Mereka pun akhirnya pulang. Pakis masih bertanya-tanya nih apakah benar dia menikahi si Susi. Karena dianggap ngawur, Susi kembali memberikan tamparan pada Pakis supaya dia sadar. Di waktu yang bersamaan, Pakis melihat sebuah taksi melintas. Dia pun kemudian teringat setelah minum-minum dengan Jajang, dia naik taksi dan berbicara dengan drivernya. Setelah itu kejadian aneh ini dia alami. Sesampainya di rumah, Susi memarahinya lagi karena bicara Pakis yang ngawur. Pakis juga berkenalan dengan putrinya yang bernama Ruhi. Pakis pun mengatakan pada Ruhi kalau dia hilang ingatan dan gak bisa mengingat kehidupannya bersama Susi. Saat itu, Susi mengatakan bahwa dia akan pergi menemui temannya setelah kelas seninya. Jadi dia menyuruh Pakis untuk menjaga anak-anak. Tentu saja Pakis gak mau dan menyuruh Susi menyewa babysitter. Mendengarkan hal itu, Susi menganggap Pakis lagi mabuk. Uang sewa rumah saja mereka belum bayar, malah Pakis nyuruh-nyuruh buat sewa babysitter. Susi pun menyuruh Pakis untuk berhenti minum-minum. Sebenarnya, Pakis masih ingin mencari jawaban tentang supir taksi kemarin. Jadi Pakis pun membawa mereka berdua. Pakis mendatangi perusahaan taksi untuk bertanya tentang taksi yang membawanya kemarin malam. Tapi ciri-ciri taksi yang dimaksud gak ditemukan di sana. Mungkin taksi gaib kali. Untuk mengetahui kehidupannya saat itu, Pakis pun menanyakan beberapa hal pada anak kembarnya. Ruhi mengatakan kalau Pakis adalah aktor tapi gak terkenal. Ruby pun menunjukkan Pakis yang lagi berada di sebuah acara TV. Pakis kaget, dia cuma mendapatkan peran figuran di sana. Malam harinya, Susi menyuruh Pakis bercerita tentang kejadian tadi pagi kenapa Pakis mendatangi apartemen orang lain. Jadi Pakis pun menjelaskan bahwa dia seperti datang ke dunia yang berbeda semenjak menaiki taksi aneh tadi malam. Kehidupan bersama Susi adalah kehidupan yang gak dia pilih dan supir taksi itu memberikannya pada Pakis sehingga dia berakhir seperti sekarang. Tentu saja Susi menganggap semua hal yang dikatakan Pakis cuma bualan saja. Ketika waktu tidur datang, Pakis pun jadi canggung ketika Susi tidur bersamanya dalam satu ranjang. Bayangin aja deh, selama ini dia tidur sendirian, malam ini dia malah tidur sama mantannya atau orang yang pernah dia cintai. Hari-hari bersama keluarganya pun Pakis jalani. Kehidupan yang sebelumnya gak pernah dia miliki. Gimana dia harus tidur bersama, makan bersama, gak tahan dengan kenakalan anak kembarnya, dan juga harus menjadi sosok seorang ayah yang diperlukan di rumah. Di saat itu, Pakis ditelepon oleh temannya yang bernama Ohi. Pakis kemudian disuruh membantu mempromosikan pergelaran teaternya. Ternyata selain di TV, Pakis di kehidupan ini juga mencari uang lewat pertunjukan teater. Kepada Ohi, Pakis bertanya tentang Jajang. Kenapa dia gak bisa dihubungi? Ohi pun mengatakan bahwa Jajang saat ini lagi turun untuk mempromosikan film box office. Dan benar saja, setelah dibuktikan ternyata Jajang yang jadi manajernya kemarin adalah aktor terkenal di kehidupannya yang sekarang. Pakis baru menyadari bahwa karirnya saat ini tertukar dengan Jajang. Pada suatu hari, Pakis mencoba mendatangi kantor agensi tempat Jajang bekerja dengan menerobos masuk lewat atas. Akhirnya Pakis berhasil bertemu dengan Jajang yang ternyata masih mengenali Pakis. Mereka pun kemudian makan bareng. Dari pembicaraan sambil makan itu, Pakis mendapatkan informasi kalau ternyata Jajang bisa menjadi aktor karena Pakis mengundurkan diri ketika di final audisi demi mengejar Susi ke bandara. Karena itulah Jajang yang tampil dan menjadi aktor di dunia ini. Setelah makan bersama Jajang, Pakis pun kemudian pergi menyusul Susi di galerinya. Dari kata-kata Jajang tadi, Pakis menyadari bahwa ternyata dia melepas kesempatan pada audisi itu demi mengejar Susi. Berbeda banget dengan kehidupannya yang kemarin. Pakis malah memutuskan Susi demi mengejar karirnya. Perlakuannya pada Susi pun mulai saat itu jadi lebih manis. Pakis bertanya apa jadinya jika Susi pergi ke New York 10 tahun yang lalu. Susi mengatakan kalau saat ini dia menyukai kehidupannya yang sekarang bersama Pakis dan juga anak kembar mereka. Singkat cerita, pada suatu malam, Ohi dan Pakis mengadakan pertunjukan teater mereka. Jajang yang hadir pada malam itu malah tertidur karena mengantuk menonton pertunjukannya. Setelah itu semua pun ditraktir oleh Jajang untuk
makan malam. Jajang terlihat tertarik pada Ohi yang memang di kehidupannya yang lain mereka juga saling menyukai. Jajang sangat royal pada malam itu, bahkan sampai meninggalkan kartu kreditnya untuk dipakai mereka makan sepuasnya. Ketika di rumah, Pakis berpesta dengan Susi dan juga teman-temannya dengan daging yang dibawanya dari rumah makan tadi. Walau Pakis adalah aktor yang gak terkenal, tapi dia cukup digemari di kalangan ibu-ibu komplek. Keesokan paginya, rumah mereka didatangi oleh ibunya si Pakis. Di sini, ibunya lebih cerewet karena Pakis gak sukses. Apalagi ternyata Pakis udah memutuskan untuk keluar dari acara TV yang kemarin. Setelah mengunjungi anak dan cucunya, Pakis pun kemudian mengantarkan ibunya ke terminal untuk pulang. Si ibu mendoakan semoga anaknya bisa mendapatkan perang yang bagus seperti Jajang. Gak lupa juga, si ibu tetap memberikan uang pada Pakis, menyuruh Pakis untuk mentraktir keluarganya dan juga membelikan bunga untuk makam ayahnya. Perintah ibunya pun segera dilakukan olehnya. Tapi seperti biasa, Pakis gak mau masuk ke dalam makam untuk mendoakan ayahnya. Ternyata Pakis punya masa kecil yang buruk nih sama ayahnya, sehingga dia selalu gak mau datang ke makam itu. Di waktu lain, Pakis mengikuti sebuah audisi nih untuk mendapatkan peran utama. Sebenarnya dia udah berakting sangat bagus, tapi karena diketahui kalau Pakis adalah teman baiknya Jajang dan sering nongkrong bareng, sutradara ini malah menyuruh Pakis untuk membujuk Jajang main di filmnya. Emang edan sih. Tentu saja Pakis jadi sangat kesal dan menceritakan hasil audisinya pada Jajang. Padahal Jajang sengaja gak ikut audisi itu supaya Pakis yang dipilih. Dengan audisi yang sulit, ditambah lagi Pakis harus bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Akhirnya Pakis paham kalau Pakis gak bisa lagi menghabiskan waktunya untuk ikut audisi demi audisi. Karena Jajang butuh orang yang dia percayai, dia pun menawarkan Pakis untuk menjadi manajernya. Di malam itu Pakis menolak tawaran itu karena saat ini dia udah merasa kalau kehidupannya benar-benar tertukar. Keesokan harinya Pakis kesulitan menghubungi si Susi. Di galerinya juga gak ada, bahkan ada pengumuman kalau Susi gak menerima kelas lagi. Ketika menemani anak kembarnya main di taman, Ruhi bertanya tentang tanda tangan yang biasanya para aktor berikan pada fansnya. Pakis pun menunjukkan bagaimana cara dia menandatangani. Melihat hal itu, Ruhi mendoakan ayahnya suatu hari nanti bisa memberikan tanda tangannya pada orang lain lagi. Ketika asik ngobrol, tiba-tiba Ruby mengalami kecelakaan ketika bermain di sana. Mereka pun segera berlari membawa Ruby ke rumah sakit. Singkat waktu, Susi pun datang menyusul. Saat itu ketahuanlah kalau Susi ternyata kerja di sebuah minimarket. Pakis jadi tersinggung karena Susi gak mengabarinya. Susi cuma membuat Pakis terlihat menyedihkan sebagai kepala keluarga. Pakis pun mengecek ATM-nya yang ternyata sudah gak bersaldo lagi. Pakis pun jadi kesal dengan dirinya sendiri karena gak menghasilkan apa-apa selama 10 tahun terakhir. Karena gak ada pilihan, dia pun kemudian menerima tawaran menjadi manajernya si Jajang. Mulai hari itu, Pakis pun mendapatkan pekerjaan baru dan benar-benar kehidupannya tertukar dengan si Jajang. Berbekal pengalaman memperkerjakan si Jajang di kehidupannya yang kemarin, Pakis jadi tahu nih bagaimana caranya menjadi seorang manajer. Dari mempersiapkan agenda, melayani Jajang di area syuting, sampai melindungi Jajang dari isu skandal. Benar-benar saat ini di kehidupan ini, Pakis mengerjakan apa yang Jajang kerjakan di kehidupan sebelumnya. Pakis juga gak segan-segan memberikan saran pada Jajang terkait permintaan gaji untuk proyek film ataupun iklan. Dia menggunakan pengalaman 10 tahunnya supaya Jajang bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Di area syuting, kadang-kadang Pakis juga membantu Jajang sebagai lawan untuk membaca naskah. Sampai-sampai Pakis terbawa emosi karena udah lama dia gak baca naskah. Malahan dulu dia malas-malasan untuk menghafal naskahnya walaupun dia adalah aktor terkenal. Saking lamanya Jajang menghafalkan naskah, sutradara sampai kehilangan pemain figuran yang udah gak tahan menunggu kesiapan Jajang. Akhirnya, sutradara pun mencoba untuk menawarkan peran itu kepada Pakis karena menimbang Pakis juga pernah jadi aktor drama. Tentu saja lah, Pakis mau melakukannya dengan senang hati. Pakis melakukan pekerjaannya dengan sangat bagus, bahkan sampai mendapatkan pujian dari sutradara. Malahan Jajang cuma bisa menunggang kuda nih dengan properti syuting kayak figuran gitu. Berbeda dengan kehidupannya yang kemarin, kali ini Pakis melakukan pekerjaannya sebagai aktor dengan totalitas dan profesional. Bahkan keluarganya di rumah begitu kagum dengan performanya saat ini. Pakis juga udah mulai nih bisa menikmati kehidupannya sebagai kepala keluarga. Dia sekarang lebih sayang dengan keluarganya, punya kedekatan emosional dan kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa makan dengan nyaman dan membayar tagihan tepat waktu karena penghasilannya yang sudah stabil. Namun ternyata perubahan ini menarik perhatian Susi. Apalagi
Apalagi ketika Pakis membawa mereka ke unit apartemen milik Jajang yang akan dipinjamkan pada Pakis untuk mereka tinggal. Susi pun gak setuju dengan rencana itu. Susi menganggap karena uang, Pakis jadi berubah secara instan. Pakis dianggap ingin melupakan rumah kecil mereka, tempat di mana mereka merintis kehidupan bersama si kembar. Bagi Susi, rumah itu punya banyak kenangan yang gak mau dia hilangkan hanya demi pindah ke unit apartemen. Pakis cuma ingin memberikan yang terbaik nih untuk anak istrinya. Namun sayangnya Pakis masih berpikir seperti Pakis di kehidupan sebelumnya. Padahal bagi Susi bukanlah itu yang terpenting. Karena hal itu mereka pun jadi bertengkar. Malam hari Pakis yang gak bisa tidur mencoba mendatangi kamar anak-anaknya. Ia sadar bahwa di kehidupannya yang sekarang kemewahan bukanlah sesuatu yang wajib dikejar. Pakis langsung belajar dari kesalahannya di kehidupan yang dulu. Saat ini dia lebih bahagia walaupun hidup jauh dari kemewahan. Kondisi ini jauh lebih membuatnya senang daripada kaya raya tapi hidup sendirian tanpa keluarga. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan, tapi Pakis gak cari yang baru ya. Pakis udah berhasil move on dan melupakan kehidupannya yang lama. Bahkan Pakis berhasil menyelesaikan perannya di drama yang dia mainkan bersama Jajang. Pakis juga sekarang punya banyak penggemar di luar ibu-ibu komplek rumahnya. Bahkan sutradara memuji performa bagus selama ini. Sutradara juga mengatakan bahwa Jajang dan Pakis harusnya bertukar posisi karena Jajang lebih cocok menjadi manajer daripada Pakis. Pakis juga mendapatkan sesi wawancara khusus yang melambungkan namanya. Dari aktor figuran menjadi manajer, dari manajer menjadi aktor, perjalanan luar biasa dari seorang Pakis. Hal itu juga membuat keluarganya bahagia dengan pencapaian tersebut. Namun walaupun begitu, Pakis tetap bekerja menjadi manajer untuk Jajang. Akhirnya tibalah saatnya penganugerahan penghargaan aktor terbaik. Pakis dan Jajang hadir bersama di acara itu. Pakis begitu bangga melihat sahabatnya berhasil meraih penghargaan tertinggi malam itu. Dalam pidato kemenangannya, Jajang gak lupa menyebut nama Pakis. Baginya, Pakis bukanlah hanya seorang manajer, tapi juga teman sejati yang sangat berjasa dalam perjalanan karirnya. Ucapan itu membuat Pakis terharu, apalagi saat penonton ikut bertepuk tangan mendengar nama Pakis disebut. Malam itu, Jajang ingin merayakan kemenangannya, tapi Pakis memilih pulang lebih cepat untuk menemani Susi dan anak-anaknya. Di perjalanan pulang, Pakis merasa sangat puas dengan hidupnya yang sekarang. Walaupun gak sekaya kehidupannya yang lama, tapi dia punya keluarga yang lengkap dan cinta yang tulus. Namun, tanpa diduga, Pakis kembali lagi nih sama si supir yang misterius itu. Supir itu tersenyum seperti sebelumnya dan menyuruh Pakis masuk ke mobil. Pakis pun mulai curiga kalau semua yang dialami ini bukanlah kebetulan. Supir itu berkata dengan kalimat yang sama seperti awal cerita, "Baiklah, aku akan mengantarmu pulang." Pakis bingung. Baginya, rumahnya sekarang adalah bersama Susi dan anak-anak. Tapi sebelum sempat menolak, taksi itu sudah melaju. Pakis tiba-tiba merasa mengantuk dan matanya terpenjam. Ketika Pakis membuka matanya kembali, dia kaget karena mendapati dirinya kembali ke kehidupan lamanya. Kehidupan di mana dia adalah aktor papan atas yang sukses, tinggal di apartemen yang mewah tapi sendirian. Gak ada Susi dan anak-anak kembarnya yang biasa membangunkannya di pagi hari. Pakis berusaha mencari mereka, bahkan datang ke rumah lama yang dulu pernah dia tinggali bersama keluarganya di dunia yang lain. Tapi rumah itu kosong, seolah-olah Susi dan anak-anak gak pernah ada di dalam kehidupannya. Sejak saat itu, Pakis merasakan kehampaan yang sangat luar biasa. Kekayaan, ketenaran, dan popularitas yang dulu ia banggakan kini terasa hampa tanpa keluarga yang menemani. Pakis baru benar-benar menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari pencapaian karir, melainkan dari orang-orang yang mencintai kita dan selalu ada di sisi kita bagaimanapun keadaan kita. Hari-hari berikutnya, Pakis menjalani hidupnya dengan rasa penyesalan. Dia terus memikirkan Susi dan anak-anaknya walaupun tahu bahwa mereka hanya ada di imajinasi dia. Di akhir cerita, Pakis kembali naik taksi pada suatu malam. Supir misterius itu kembali lagi bertanya, "Apakah kau sudah tahu sekarang apa yang sebenarnya kau inginkan dalam hidupmu?" Pakis hanya terdiam sambil menahan air mata. Kamera lalu memperlihatkan wajahnya yang penuh kerinduan pada keluarganya yang gak pernah ada di dunia ini. Akhirnya, film pun berakhir dengan perasaan campur aduk, meninggalkan pesan moral yang dalam, yaitu kehidupan yang sempurna bukan tentang harta dan popularitas, tapi tentang kebahagiaan sederhana bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, segitu dulu ya dari Mimin, ubur-ubur ikan lele. I love you, Le. Bye-bye.